Selamat malam, sahabat Petra yang kasih Tuhan. Rema malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Yuni Kusmawati dari GKM Yogyakarta Cabang Pundong dengan tema Bersiaplah untuk bergulat yang diambil dari Efesus 6 ayat 12. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang dikasihi Tuhan. Rema malam hari ini mengambil tema Bersiaplah untuk bergulat. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang menyatakan isi hatinya kepada kami, Tuhan yang merindukan supaya hidup kami semakin diubahkan. Saat ini kami bersama-sama merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami hendak mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau menolong kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan dan untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah firman itu tumbuh, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bersiaplah untuk bergulat. Tema ini diambil dari Efesus 6 ayat 12, yang demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hidup adalah perjuangan. Tak jarang moto ini kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi mereka yang menyadari bahwa dalam perjalanan hidup, seseorang akan menghadapi banyak rintangan dan tantangan, up and down, banyak ujian kehidupan. Maka mereka memotivasi diri mereka untuk terus bangkit dan bahkan menganggap kesulitan hidup itu sebagai berkah. Melalui kesulitan hidup itu, mereka akan mendapatkan makna hidup, mendapatkan pesan yang hendak Tuhan sampaikan. Melalui Efesus 6 ayat 12 ini kita belajar bahwa perjuangan orang Kristen adalah peperangan rohani melawan kuasa iblis, bukan melawan manusia. Yang di sana disebutkan darah dan daging. Ayat ini menyingkapkan adanya musuh yang tidak terlihat. Pemerintah dan penguasa jahat yang berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan. Dan musuh ini, si jahat ini, pandai bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Dalam bentuk gangguan rohani, godaan dan pengaruh negatif, seperti hasutan, penipuan, pemutarbalikan fakta. Juga dalam bentuk perilaku negatif manusia. Manusia menjadi sombong, iri, dendam, punya akar kepahitan, malas, punya ketakutan, bahkan kemarahan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, dikatakan bukan melawan darah dan daging. Pergumulan hidup, baik konflik ataupun masalah, seringkali berakar dari serangan rohani, bukan sekedar konflik fisik dengan orang lain. Dan dikatakan musuh yang tak terlihat. Lawan kita adalah pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap dan roh-roh jahat. Ini merujuk pada struktur hierarki setan yang kuat dan terorganisir. Roh jahat beroperasi di udara atau alam roh, mempengaruhi dunia fisik, kelemahan tubuh, sakit penyakit.
Kita tahu bahwa tujuan iblis yang utama adalah memecah belah, menjatuhkan, melemahkan iman manusia, menjauhkan kita dari Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghadapinya? Secara hal tersebut sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 11 mengatakan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena musuh kita bersifat supranatural, manusia tidak bisa menang dengan kekuatan sendiri, melainkan harus mengandalkan kuasa Tuhan. Selanjutnya di dalam Efesus 6 ayat 14-17 dijelaskan, "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah." Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Allah tidak bisa tidak harus melekat di dalam kehidupan kita. Harus kita hidupi dengan kita tinggal di dalam firman Tuhan, dengan kita dekat dengan Tuhan, dengan kita bergaul dengan firman Tuhan. Jangan pernah kita menjauh dari firman Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, sediakan waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, untuk berelasi dengan Tuhan secara pribadi melalui firman-Nya. Dalam pembacaan Alkitab, dalam penghafalan ayat firman Tuhan, dalam penggalian Alkitab, perenungan firman Tuhan, dalam saat teduh kita setiap pagi. Jangan sekali-kali kita menjauhkan diri kita dari firman Tuhan. Jangan sekali-kali kita bahkan berpikir untuk, aku tidak sempat, aku tidak punya waktu, aku terlalu sibuk dan lain sebagainya. Tuhan selalu punya waktu buat kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita mengatakan, aku tidak punya waktu untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama terus kita mendekat kepada Tuhan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tunduk kepada Allah dan lawan si jahat. Kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Satu kata kunci, taat. Ya, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, taat dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah itu menjadi bagian hidup kita. Senantiasa kita menghidupi firman Tuhan dengan ketaatan. Tidak berpikir sedikit pun untuk akan menghindar dari firman Tuhan dengan dalih apapun. Satu kata, taat. Yang ketiga, jangan beri celah kepada si jahat. Ya, celah sekecil apapun bisa membuat si jahat masuk dalam hidup kita dan merusak hidup kita tanpa kita sadari. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ketidaktaatan sekecil apapun adalah bentuk dari kita memberi celah kepada si jahat. Maka jangan sekali-kali kita berpikir untuk tidak taat kepada Tuhan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, secara ringkas, ayat ini memanggil orang percaya untuk sadar akan adanya perang rohani. Untuk kita hidup di dalam kebenaran, untuk kita hidup di dalam firman Tuhan, dan bersiap
dengan iman untuk mengalahkan kejahatan. Kristus telah datang untuk membebaskan kita dari perbudakan iblis. Di dalam Kolose 1 ayat 13 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ya, dengan kekuatan Kristus, orang Kristen sekarang dapat memerangi roh-roh itu dan manifestasi-manifestasinya. Kehidupan kekristenan memperhadapkan kita dalam pergulatan untuk hidup tetap taat kepada Dia. Mari kita terus menundukkan diri kita kepada Kristus. Taat, 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 dan taat. Tidak mudah. Benar. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri setiap orang percaya akan memampukan kita untuk taat. Ketaatan kita kepada Kristus membawa kepada kehidupan yang penuh dengan damai, sejahtera. Bersiaplah untuk bergulat. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Lawanlah iblis, dan kita akan beroleh kemenangan. Di dalam Kristus ada kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan sudah bangkit pada hari ketiga mengalahkan kuasa maut itu. Engkau yang akan memberi kepada kami kekuatan. Engkau yang akan memampukan kami mengalahkan kuasa kegelapan itu bersama-sama dengan Engkau. Kami mengalahkan kuasa kegelapan itu. Kami mengalahkan kuasa si jahat itu. Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kami, yang akan memampukan kami setiap orang percaya itu mengalahkan segala kuasa kegelapan bersama dengan Kristus. Engkau akan memampukan kami untuk hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap sahabat Petra yang malam hari ini mendengar renungan malam. Tuhan akan menolong setiap kami. Tuhan akan menolong, menguatkan, memberkati kami. Memampukan kami dalam pergulatan kehidupan sehari-hari kami. Untuk kami akhirnya menang melawan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa. Bagi anak-anak kami yang malam hari ini mengalami lemah tubuh. Tuhan izinkan sakit. Kami berdoa untuk anak kami Quinsa. Kami berdoa untuk anak kami Efron. Kami berdoa untuk anak kami Freya. Yang Tuhan izinkan terkena flu Singapura. Tuhan jamah. Tuhan pulihkan. Tuhan izinkan mengalami kuasa Tuhan. Dan boleh mengalami sukacita di dalam pemulihan oleh darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam ketaatan kepada Kristus. Dalam komitmen kami untuk hidup taat kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.